Oke, ini kurang lebihnya game kayak Honkai Impact tapi third person shooter. Yuk kita bahas lagi yuk. Jumpa lagi di Jagat bersama saya, Rama. Snowbreak Containment Zone. Ini adalah game yang sempat kami bahas saat masih dalam masa close beta atau CBT-nya. Game ini sudah dirilis secara global tanggal 20 Juli 2023 oleh developer game asal China, Seasun Games, yang sudah berdiri sejak tahun 2015. Adapun game yang kalian kenal dari developer ini mungkin Downlands yang sudah bisa juga di-download pada Play Store, App Store, dan PC via Steam. Sama kayak Downlands, Snowbreak Containment Zone juga tersedia pada ketiga platform tersebut. Genrenya sendiri adalah RPG third person shooter. Format monetisasinya free to play dengan sistem gacha di dalamnya. Oke, sebelum kita bahas pengalaman kami bermain Snowbreak Containment Zone, kita lihat dulu yuk minimum spek untuk memainkan game ini. Dari info yang kami dapatkan, spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk PC, prosesornya 7 Gen Intel Core i5, RAM 8GB, VGA Graphic Card setara GeForce GTX 650, dan storage 20GB. Sedangkan untuk Android, prosesor SoC setara Snapdragon 662, RAM 3GB, storage 10GB, dan OS minimal di Android 8.0. Lalu untuk iOS, minimum ada di iPhone 8. Tentu saja, spesifikasi yang lebih baik akan menghasilkan performa yang juga lebih oke. Untuk footage pada video kami kali ini, kami menggunakan versi PC-nya. Untuk ceritanya sendiri, kita akan berperan sebagai ajudan sebuah pasukan bernama Heimdall Force yang berada di bawah korporasi bernama Yggdrasil. Kita bertugas untuk memanage operatif, sebutan untuk karakter-karakter atau waifu-waifu yang kita gerakkan. Dunia Snowbreak Containment Zone sendiri bermula ketika Titan dengan codename Ymir menyerang. Bencana ini membuat daerah yang diserang dikarantina atau dikontain. Selain Ymir, daerah ini pun dipenuhi oleh jenis-jenis Titan yang lain. Kehadiran mereka sendiri sering ditandai dengan munculnya serpihan putih yang berterbangan di udara, membuatnya terlihat seperti salju. Hence, judul dari gamenya, Snowbreak Containment Zone. Manusia biasa tidak akan bisa bertahan lama dalam zona ini. Dibutuhkan baju khusus untuk bisa memasuki daerah ini dan menghadapi para Titan ini. Operatif sendiri adalah prajurit dengan kekuatan khusus yang disebut dengan manifest. Berkat kekuatan ini, mereka bisa bertahan lama dalam zona ini dan bisa menghadapi para Titan. Untuk gameplay sendiri masih terasa kayak game gacha klasik, di mana kita disuguhkan dengan lobby dan menu. Tapi di sini kami sedikit melihat perubahan yang berbeda dari bentuk lobby saat CBT. Untuk memainkan game ini, kita bisa langsung masuk ke menu Fight, di mana di sini ada main story yang berisikan misi-misi yang berhubungan dengan cerita utama dari Snowbreak Containment Zone. Lalu ada Giga Link, ini tempat di mana kita menemukan area kontrol untuk melakukan co-op dengan player lain, guna menyelesaikan misi yang mirip dengan roguelite. Dari yang kami lihat, Giga Link ini sepertinya di masa depan juga akan digunakan untuk menambahan quest event juga. Lalu ada lagi Dispatch, di mana kita bisa menemukan challenge-challenge yang kurang lebihnya akan menjadi end-game content dari Snowbreak Containment Zone untuk saat ini. Untuk personal file, kita bisa melihat cerita kooperatif yang lebih dalam. Di sini juga kita bisa sedikit farming pecahan fragmen untuk karakter-karakter yang ada. Nah, pada operation, ini adalah tempat untuk farming resource yang dibutuhkan untuk memperkuat tim kita. Nah, itu pada menu fight. Sedangkan pada menu operatif, kita akan bisa melihat karakter-karakter yang kita miliki beserta karakter-karakter lain yang belum dimiliki. Jadi yang belum dimiliki ini bisa dilihat bentuk modelnya tapi masih lock. Di sini kita bisa mendevelop karakter kita dengan menaikkan levelnya, memberikan senjata dan menaikkan level senjatanya, memberikan ekupan berupa kartu logistik. Ini kurang lebihnya kayak stigmata di Honkai Impact atau mungkin relik pada Honkai Star Rail. Nah, pada menu manifest kita bisa menaikkan karakter kalau kita mendapatkan duplicate dari karakter itu. Di sini juga ada yang namanya neural, di mana di sini kita bisa menaikkan skill-skill dari karakter kita. Untuk gacha di sini namanya Echo, di mana untuk full karakter PT-nya ada 80, sementara senjata PT-nya 60. Saat video ini dibuat, ada 4 banner yang tersedia. Banner limited karakter, banner limited weapon, banner standard karakter, dan banner standard weapon. Tiap banner mempunyai tiket khusus masing-masing, sedangkan untuk currency umumnya yang digunakan untuk full dinamakan Digicash. Pada menu awal ini juga ada hal yang baru yang diberikan di final versionnya, yaitu Base. Di mana kita di sini sebagai ajudan bisa berinteraksi dengan para operatif. Ya, di sini kita bisa melihat bentuk kita sendiri sebagai ajudan dan berinteraksi dengan para operatif dengan baju santainya, baju rumahnya, daster mungkin ya.
Oke, itu kurang lebihnya menu yang perlu diperhatikan. Lalu, battle-nya sendiri bagaimana? Karakter kita bisa menembak layaknya game TPS atau FPS pada umumnya, di mana kemampuan kita untuk menembak secara presisi akan sangat dibutuhkan di game ini, walaupun tidak sedetail game-game kompetitif ya. Tiap karakter mempunyai skill elemental yang berbeda-beda. Ada Frost, Thermal, Electrical, Chaos, dan Kinetic. Tiap karakter hanya bisa menggunakan satu jenis senjata yang damage elementalnya pun bisa berbeda-beda. Adapun jenis senjata yang tersedia adalah Submachine Gun. Senjata ini mempunyai fire rate yang tinggi dengan jarak efektif 30-60 meter dengan kecepatan reload 1,35 detik. Assault Rifle. Fire rate senjata ini lebih rendah daripada SMG atau submachine gun, jarak efektifnya sama 60-30 meter dengan kecepatan reload 1,5 detik. Kedua senjata ini memang mempunyai karakteristik yang mirip, dengan tembakan yang beruntun dengan akurasi yang cukup oke. Namun semakin jauh dari jarak efektif, akurasinya semakin kemana-mana. Pistol, fire rate-nya rendah dengan damage yang cukup tinggi, jarak efektifnya ada di 30-60, tapi ada juga yang 45-100 meter. Reloadnya 1-1,2 detik tergantung dari bentuk pistolnya. Seperti pada game shooter pada umumnya, pistol biasa ditembakkan dengan menarik pelatuknya berkali-kali. Walaupun jumlah pelurunya tidak banyak, tapi damage yang dihasilkan pertembakannya bisa dibilang cukup oke. Shotgun, fire rate-nya rendah, namun damage-nya bisa sangat tinggi apabila masuk dalam jarak efektifnya, yaitu 20-30 meter. Shotgun di sini juga mempunyai karakteristik tembakan menyebar. Karakter-karakter dengan senjata ini biasanya punya spesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, karena semakin dekat tembakan, maka semakin banyak damage yang masuk dalam satu kali tembak. Sniper Rifle, fire rate senjata ini paling rendah, namun dengan damage yang sangat tinggi. Jarak efektifnya pun cukup jauh, 120-200 meter, dengan kecepatan reload 1,8 detik. Well, seperti namanya, sniper memang ditujukan untuk mematikan lawan dari jarak jauh dengan sedikit peluru. Nah, yang paling membedakan dari full version dengan close betanya itu adalah fungsi cover. Pada versi close beta, daerah perang akan sering disediakan banyak pelindung. Pada versi fullnya ini, pelindung dihilangkan, namun diganti dengan fungsi cover di mana kita bisa menunduk atau berlindung di balik sebuah benda. Kita juga bisa keluar masuk dari cover tersebut untuk menembak lawan. Buat kami, ini lebih berguna ketimbang banyaknya pelindung. Karena di beberapa situasi saat kami memainkan close betanya, tembakan musuh terlalu over sehingga terasa tempat berlindung terlalu sedikit. Sedangkan cover ini menambah chance untuk bermain sedikit lebih defensif jika dibutuhkan. Oh, buat teman-teman yang penasaran bagaimana performanya saat dimainkan pada Android, berikut footage kami memainkannya menggunakan Black Shark 4. Secara default, layout dari Snowbreak Containment Zone ini agak kurang asik. Bikin kami agak susah untuk mengontrol karakternya. Tapi tenang saja, ini bisa di custom layoutnya. Dan ada yang sedikit mengejutkan buat kami saat mencobanya pada smartphone. Game ini secara native sudah bisa dimainkan menggunakan gamepad. Jadi buat teman-teman yang nggak nyaman mainnya pakai touchscreen, mungkin ini bisa jadi pilihan. Buat kami, game ini fun untuk dimainkan. Dan kalaupun kami harus nitpick, kami sedikit bermasalah dengan terjemahan bahasa Indonesia pada game ini. Ya, game ini ada bahasa Indonesianya. Dimana kadang-kadang semuanya benar-benar diterjemahkan atau bahkan sampai mistranslation. Selain itu, harus kami akui, tingkat kesulitan game ini sedikit naik dibandingkan saat close betanya. Membuat kami kewalahan dalam menjalankan story mode. Walaupun ini juga sudah diupdate dengan menurunkan tingkat kesulitannya di hari kedua rilis game ini. Snowbreak Containment Zone, walaupun masih banyak kekurangannya pada full rilisnya ini, kami sendiri melihat ada sedikit potensi pada game ini. Apalagi memang pada saat ini tidak ada lagi game gacha dengan gameplay third person shooter yang membuat game ini bisa jadi sedikit penyegaran. Kalau teman-teman sendiri bagaimana? Apakah sudah ada yang mencoba Snowbreak Containment Zone? Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen. Saya Rama, Jaga TV.